Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika Serikat ke negara mitra dagang seluruh dunia. Selain itu, Trump merilis tarif imbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia sebesar 32%. Kebijakan ini dikhawatirkan akan membahayakan nilai tukar rupiah dan memicu terjadinya PHK di industri padat karya. Presiden Donald Trump merasa Amerika Serikat telah dicurangi oleh negara mitra dagangnya di dunia yang selama ini mengenakan tarif yang tidak proporsional terhadap barang impor dari Amerika. Sebagai balasannya, Trump mengenakan tarif imbal balik atau reciprocal tariffs kepada negara mitra dagang tersebut. Besarannya didiskon sekitar setengahnya dari tarif yang diterapkan negara mitra kepada Amerika Serikat. Amerika akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif tersebut untuk mengurangi pajak dan membayar utang negara. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Dalam papan besar berjudul Reciprocal Tariffs yang dirilis 2 April kemarin, Indonesia muncul pada daftar tarif tersebut di antara 160 negara lainnya. Indonesia disebut telah menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. Ada juga Tiongkok yang terkena tarif balasan 34% dan Vietnam 46%. Amerika Serikat mencatat defisit perdagangan dengan ketiga negara ini dan 13 negara lainnya. Tahun 2024 neraca perdagangan Amerika dengan Indonesia tercatat defisit sekitar 18 miliar dolar Amerika. Artinya nilai impor Amerika dari Indonesia lebih besar daripada nilai ekspor Amerika ke Indonesia. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira memprediksi kebijakan tarif AS ini akan menyebabkan turunnya permintaan terhadap barang ekspor Indonesia seperti mineral dan batu bara, nikel, hingga crude palm oil. Efek lainnya adalah PHK besar-besaran di industri padat karya karena turunnya permintaan produksi, terutama di sektor tekstil dan alas kaki yang selama ini mengandalkan ekspor ke Amerika Serikat. Selain itu, kenaikan harga bakal terjadi pada sejumlah barang elektronik, otomotif, dan suku cadang hingga properti karena bahan bakunya diimpor dan sensitif dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selain itu juga efek lainnya tentu adalah dari sisi pelemahan daya beli masyarakat, terutama yang bekerja di sektor komoditas. Karena ekspor kita yang terbesar ke Amerika salah satunya adalah kelapa sawit. Jadi daerah-daerah penghasil komoditas sawit, kemudian batu bara, ini akan terimbas dari adanya perang dagang. Dan tentunya kalau harga komoditasnya melemah, maka secara pertumbuhan ekonomi di luar wilayah Pulau Jawa yang bergantung pada komoditas ekspor, ini tentunya akan mengalami penurunan juga. Pemerintah belum merespons pengumuman Trump ini, kemungkinan karena masih dalam suasana libur Lebaran. Namun kebijakan Trump ini berpotensi melemahkan mata uang rupiah yang terus mendekati Rp17.000 per dolar Amerika, serta berpotensi mengoreksi IHSG jika bursa saham dibuka kembali pada 8 April mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.